Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kenalin kami dari kelompok 12, dari chapter 12. Saya Muhammad Iqbal Agustami, NIM 1903036006. Dan teman saya Sabrina, Sabrina Amalia Septi Inayah, NIM 1903036014. Kami bakal bahas materi terkait perpustakaan, pustakawan, dan pusat media. Saya halo dulu sama teman-teman. Halo. Perkembangan ilmu perpustakaan di Afrika dan Amerika Utara pada abad ke-20 mempengaruhi institusi pendidikan di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika. Kehancuran di dunia perpustakaan, khususnya di Asia itu bermula dari Perang Dunia II di Asia Timur dan Tenggara. Dilanjutkan lagi dengan perang saudara di Vietnam, Cina, Korea, dan tempat lainnya. Selanjutnya, negara-negara di Asia Timur yang sebelumnya diperangi seperti Cina, Jepang, Korea itu mengambil langkah yang besar untuk pertumbuhan dan kegunaan atau penggunaan perpustakaan di kota-kota besar atau pusat-pusat kota seperti Beijing, Seoul, Tokyo, dan Taipei. Nah, salah satunya adalah negara Cina. Jadi pada tahun 1930-an itu saat Jepang mengekspansi Cina, masuk ke Cina, itu merupakan pukulan telak bagi kemajuan perpustakaan di Cina khususnya. Namun pada tahun 1945 itu ketika Jepang menyerah, perpustakaan di Cina kembali menderita. Selanjutnya pada tahun 1949 di mana berdirinya RRC, Republik Rakyat Cina, ini terjadi perperangan saudara antara kaum komunis dan kaum nasionalis. Ini terjadi 5 tahun lamanya. Dan efeknya adalah pada masa itu di Cina hanya ada 50 perpustakaan umum dari berbagai ukuran. Nah, ternyata faktanya teman-teman, RRC ini biang keroknya permasalahan perpustakaan pada masa itu di Cina. Nah, selanjutnya setelah perpustakaan di Cina itu mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan, di mana oleh Deng Xiaoping. Pokoknya itulah, Deng Xiaoping itu membuat perpustakaan di Cina ini kembali berkembang. Di mana itu teman-teman, pada akhirnya bukan itu saja sih, di Cina perpustakaan Cina itu menambah koleksinya, menambahkan materi lain di perpustakaan Cina. Dimana pada awalnya, dulunya perpustakaan Cina itu cuma ada bahan ilmiah dan buku komunis saja. Nah, oleh Deng Xiaoping ini ditambahlah materi terkait ekonomi dan keuangan. Ya udahlah itu ya, sama beda, ekonomi dan keuangan. Nah, sehingga pada tahun 1986 perpustakaan di Cina jaya, yaitu dimana Cina memiliki 200.000 perpustakaan, baik perpustakaan skala nasional, universitas, sains, dan pendidikan, dimana terdapat 2.300 perpustakaan umum kecil dan lebih dari 53.000 ruang baca pusat budaya dengan koleksi buku. Nah, ini merupakan pencapaian yang mantap bagi Cina di masa itu di dunia perpustakaan. Oke teman-teman, setelah ke Cina kita bakal terbang ke Asia bagian lainnya. Kira-kira teman-teman mau kemana nih? Kita mau ke Jepang, mau ke Vietnam, atau mau ke Korea Selatan? Kemana coba? Gak dengar, satu kali lagi. Udah ketebak, ke Korea Selatan. Kita bakal terbang ke Korea Selatan. Pasti pada
joget. Oke teman-teman, pada masa itu ternyata di Korea Selatan ada kabar duka. Kabar dukanya ada dua. Yang pertama itu belum ada Blackpink, EXO, BTS dan semuanya di Korea masa itu. Terus kabar duka keduanya yaitu di dunia perpustakaan, dimana pada masa itu di Korea Selatan para pimpinan perpustakaan termuka di Korea Selatan itu ditangkap dan dibawa ke Korea Utara. Biar kerok nih Korea Utara. Namun alhamdulillahnya teman-teman, kita bersyukur banget. Setelah itu IFLA atau International Federation of Library Association dan United Nations Educational dan Scientific and Culture Organization itu membantu Korea Selatan menyelesaikan permasalahan ini. Dan akhirnya Korea Selatan kembali membangun sistem perpustakaan yang didirikan di bawah Kementerian Pendidikan Perpustakaan Nasional Korea. Saat ini dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Alhamdulillah banget ya. Akhirnya itu masalah di Korea kelar dan perpustakaannya kembali baik berkat bantuan dari IFLA dan UNESCO tadi. Selanjutnya kita intip yang di luar Asia dulu nih, dimana kehancuran besar perpustakaan antara 1914 dan 1945, era Perang Dunia II tadi, pemboman udara yang hebat menghancurkan banyak perpustakaan di banyak wilayah di dunia, termasuk yang Cina tadi. Nah, selanjutnya pada tahun 1914, penghancuran sistematis perpustakaan abad ke-18 oleh pasukan Jerman yang beritanya mewujudkan dunia. Ini pada abad ke-18. Nah, for your information teman-teman, ternyata berdasarkan asumsi para ilmuwan, di Indonesia sebenarnya pada abad 17 itu, tepatnya di era Kerajaan Sriwijaya itu, diperkirakan sudah ada yang namanya perpustakaannya berkembang di Sriwijaya pada masa itu. Nah, kita balik lagi ke materi. Ini dimana pada tahun 1914, penghancuran sistematis perpustakaan abad ke-18 oleh pasukan Jerman yang beritanya mewujudkan dunia. Perpustakaan universitas dibombardir dan dibakar dengan lebih dari 300.000 buku dan banyak manuskrip yang hilang. Selanjutnya itu kemudian tahun 1940, setelah dimulainya Perang Dunia II, perpustakaan baru itu kembali menjadi reruntuhan. Yang semulanya udah bagus kembali jadi reruntuhan, sengaja dibombardir oleh komandan Nazi yang pada masa itu menganggap Belgia dan sekutu itu membangkang mereka. Meskipun terjadi banyak kehancuran perpustakaan, ini kabar gembiranya pada abad ke-21 itu banyak institusi di Amerika yang terselamatkan dan berkembang dengan baik. Di antaranya banyak perpustakaan-perpustakaan unik di dunia. Itu teman-teman, ternyata maksudnya pada akhirnya pada abad ke-21 perpustakaan kembali baik-baik saja. Nah, bagaimana detailnya? Kita akan simak penjelasan dari Sabrina. Bangun. Amerika memiliki perpustakaan besar LUC yang mempunyai salinan peta, pamflet, buku, dan lainnya. Perpustakaan ini mempunyai banyak koleksi dan terbuka untuk umum. Pada tahun 2005, LUC meluncurkan perpustakaan digital, dipergunakan untuk melestarikan buku, peta, dan pamflet yang ada di dunia. Perpustakaan sekolah, jenis perpustakaan yang mendominasi di dunia sejauh ini. Dari sekitar 123.000 perpustakaan yang ada di Amerika, 100.000 diantaranya adalah perpustakaan sekolah. Undang-Undang Federal pada 1960-an membawa kemajuan dan perkembangan pada perpustakaan dengan adanya pelatihan dan perekrutan pustakawan. Meskipun dengan reading time yang menurun 50% pada kurun waktu 1925 sampai 1995, total sirkulasi perpustakaan meningkat 25% pada tahun 2007. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, keberadaan perpustakaan dan pustakawan sering diperbincangkan, utamanya untuk mulai mendefinisikan ulang peran dan fungsinya untuk memenuhi perkembangan yang dibawakan begitu cepat oleh The World Wide Web.
komputer dan internet yang dianggap sebagai ancaman keberlangsungan perpustakaan sebenarnya merupakan tools yang dapat memudahkan pengelolaan dalam perpustakaan. Salah satu manfaatnya adalah memudahkan peminjaman antar perpustakaan. Oleh karena itu, seorang pustakawan dituntut harus memiliki skill untuk mengoperasikan teknologi agar dapat memilah jumlah data elektronik, memahami cara akses, serta dapat memberi layanan informasi dengan lebih efektif. Internet bisa merangsang rasa ingin tahu seseorang dalam suatu subjek. Meskipun demikian, banyak sumber yang tidak didigitalisasikan, sehingga perpustakaan dan pustakawan memiliki peranan yang sangat penting untuk memandu pembaca untuk menentukan apa yang mereka cari. Namun sejauh ini, Smithsonian, seorang pustakawan, mengatakan bahwa mesin telusur belum bisa menggantikan peranan pustakawan, karena seorang pustakawan harus bisa memimpin kemana penanya harus pergi dan memimpin semua orang yang mencari bantuan sebagai filsuf, pemandu, dan teman. Yes, teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin, kami dari kelompok chapter 12 sudah selesai menyampaikan materi terkait perpustakaan, pustakawan, dan pusat media. Kami berharap materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman, dan kami juga minta maaf apabila penyampaian kami kurang tepat atau keliru dan mungkin cukup susah dipahami oleh teman-teman. Kami mohon maaf. Dan akhir kata, para runtun akan teteh. Belum. Ya udah, kami akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.